kuasa darah-Mu membungkus tempat ini, tubuh jiwa dan raga kami. Ibadah ini dari awal pertengahan dan berakhir dengan mesrahan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Pada setiap musik pujian, tarian, penyembahan yang kami naikkan, layak dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai tolong saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tiba kami tempat ini Tuhan, sehingga Kau
terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap katakan, kami mau tetap setia ikut Engkau Tuhan. Banyak perkara-perkara yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyatakan mujizat pertolongan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada saat ini. Kami masih ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, bila pujian penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan berkenan kepada-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan Tuhan. Puji-pujian kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama kami untuk melawat setiap hati kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai memuji menyembah memuliakan nama Tuhan. Kami mau ucap syukur, haleluya, haleluya. Amin. Beri pujian bagi nama Tuhan. Ada cita-cita Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang baru pertama kali datang di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati kasih Tuhan. Mari saya dan sama-sama kita untuk bangkit berdiri, kita mau katakan bertemu dalam kasih Tuhan. Haleluya.
Saya akan membuka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau bersaksi, saya silakan. Baiklah, kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya, satu bidang doa yang kasih Tuhan, paling dan mungkin kita di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa yang baik, Kau telah menceritakan kepada kami. Tibalah saatnya kami memberikan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati kami semua. Bersama Kau berkati di dalam nama Yesus kami siap
di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang kepada-Mu ya Tuhan, seraya mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Engkau sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Kau nyatakan suara hati-Mu buat seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian, memberikan roh hikmat kepada kami, sehingga kami benar-benar bisa mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita masih bisa memberikan waktu kita hanya untuk Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, ini yang patut kita pahami. Karena apa? Firman Allah berkata, kamu telah menerima Yesus, hendaklah kamu hidup di dalam Dia. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita, artinya apa? Kehidupan kita ini tetap di dalam Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang namanya yang bisa memgoyahkan seluruh kehidupan kita. Iman percaya kita, apapun bentuknya, apapun jenisnya, ajaran-ajaran itu yang bisa menyesatkan kita. Tapi karena Kristus yang telah kita terima dan itu telah ada di dalam setiap kehidupan kita, maka itulah yang wajib kita pegang dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya dalam Kolose, ya, di sana jelas berkata, kalau kita sudah menerima Tuhan, hendaklah kita tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini kita diingatkan kembali, jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita daripada Tuhan. Jangan sampai kita terlepas. Ini yang bisa menyesatkan kehidupan kita, iman percaya kita, rohani kita. Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan itu. Karena apa? Karena upah besar menanti saya dan saudara. Amin. Upah itu besar menanti saya dan saudara. Ini janji firman Allah. Kalau sampai kita melepaskan kepercayaan kita karena berbagai macam bentuk, jenis, ajaran-ajaran yang mungkin itu bisa mempengaruhi kehidupan rohani kita, ini yang patut dijaga. Ya Bapak Ibu, saya beberapa waktu lalu bertemu dengan seseorang. Dia ini juga adalah, saya tahu dia adalah seorang guru agama lagi, lulusan teologi lagi. Ya. Tapi masih punya ajaran yang di luar Tuhan. Bahkan mengajak, mari ikut kelompok ini, kelompok itu. Ya, kita tetap Kristus, ya tetap
Dalam hati saya menolak, tapi seolah saya iyakan, tapi dalam hati menolak. Seolah itu yang menjadi Tuhan kita, bukan Kristus. Benar kadang kita tidak merupakan Tuhan, tapi kenyataannya kita bisa sesat. Kenapa? Karena di dalam rumah itu disediakan kopi, ya, terus minuman keras. Untuk apa? Ini leluhur kita. Nah, karena saya juga dulu adalah moyang saya juga adalah agama terdahulu, memang kental dengan yang namanya kepercayaan itu, kental sekali. Ini anak Tuhan, guru agama lagi, lulusan teologi lagi. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana dia berpikir sedemikian rupa. Dalam hati saya, kalau kamu masih bisa mati, kembali ke 1 kali 2, saya tidak ikut. Karena kita ujung-ujungnya sama Bapak Ibu, kembali ke 1 kali 2. Tidak ada lagi. Tapi inilah yang harus kita pahami. Banyak Bapak Ibu ajaran, bahkan tubuh-tubuh dilukai, dibuat begini, ini lambang ini lambang ini. Kayak tato, yang memang tato. Sudah tubuh baik, ya, bersih, malah dicoret-coret. Apakah itu maunya Tuhan? Apakah itu maunya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Selaku orang yang percaya, yang telah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita meninggalkan kepercayaan kita, melepaskan kepercayaan itu. Berbahaya. Makanya firman Allah berkata, hendaklah kamu tetap kuat di dalam Tuhan, jangan goyah dengan ajaran-ajaran yang telah kamu terima, baik seterulis maupun secara lisan. Pegang itu. Pegang itu. Yang sudah kamu yakini, yang sudah kamu imani, yang telah kamu percayai dalam kehidupanmu. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya keselamatan itu, tidak ada lain. Makanya pada saat pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, jangan sampai kita sesat. Jangan sampai, karena upah itu sudah menanti. Upah itu besar, sudah menanti dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya, orang-orang yang telah mengenal Tuhan, orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita bimbang ragu. Karena Yesus tetap Yesus dahulu sampai sekarang, tidak pernah berubah. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Ini Bapak Ibu, kita diingatkan pada saat pagi hari ini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ini, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena upah besar menanti. Artinya apa? Jangan sampai kehidupan kita
selaku orang yang telah menerima Tuhan dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kita disesatkan oleh ajaran-ajaran di luar Kristus. Jangan sampai. Kalau itu yang menyesatkan kehidupan saya, kita sekalian, maka upah itu tidak akan kita terima. Tidak akan kita terima. Ini janji Tuhan, ini janji firman kebenaran. Sudah menanti upah yang besar itu. Upah besar di surga sudah menanti. Jangan kita ada ajaran lain, ada ilah lain selain Yesus Kristus. Mari kita berpegang teguh kepada ajaran yang telah kita terima. Saya yakin kita semua sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Iya. Inilah yang kita amin, kita yakin. Kalau sudah terlepas dari kepercayaan itu, maka janji Tuhan, upah yang tersedia, yang besar itu akan hilang, akan sia-sia. Yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya, orang-orang beriman dalam kehidupan kita. Maka kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak goyah, tidak timbang, tidak goyah, tidak goncang kehidupan kita. Artinya kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Apapun bentuk yang bisa menyesatkan kehidupan kita selaku orang percaya, pegang pada kebenaran itu yang telah kamu terima itu. Coba kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Ini yang kita pegang. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini berdirilah teguh, jangan goyah. Peganglah ajaran-ajaran yang telah kamu terima, baik yang lisan maupun tertulis. Ini yang kita pegang. Kristus telah kita terima. Pegang Kristus itu. Pegang Tuhan kita itu. Apapun bentuknya, ajaran. Kalau kita berdiri teguh, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran kebenaran itu, tidak mungkin kita bisa tersesat. 2 Timotius 3 ayat 14 ini sama. Kita pegang kebenaran yang sudah kita yakini dan kita percaya, yang sudah kita imani dalam kehidupan kita. Ini sama. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini sama. Hendaklah kamu berpegang kepada kebenaran, kepada firman Allah itu yang sudah kita yakini dan kita percaya itu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi itu yang kita pegang, Bapak Ibu.
Jadi dua ayat ini yang menguatkan kita. Kita tetap berdiri kokoh, berpegang kepada kebenaran itu, atas ajaran-ajaran itu yang telah kita terima, yang sudah kita imani, kita yakini, kita percayai. Jangan sampai kita goyah, tapi kita tetap berdiri kokoh. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita bisa melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai, apalagi kita meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Ini pertanyaannya. Kalau kita sudah menerima Dia, ya, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita tetap kokoh berdiri di dalam Tuhan? Ini pertanyaan buat kita. Bagaimana? Yang pertama, kita mengakui dengan iman kita bahwa sebagai penolong pengharap itu hanya Tuhan. Itu yang pertama. Kita akui dengan pengakuan iman kita bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita saling memperhatikan, saling mendorong satu sama yang lain. Kita saling mengingatkan kembali. Kita saling mengingatkan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya. Ini yang mengangkat kita. Dan yang keempat, giat selalu dalam peristiwa di dalam Tuhan. Karena apa? Kita akan menerima upah yang besar dari Tuhan. Ini supaya kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita lihat, kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, kita mulai baca sampai yang ke-25. Ini agar kita tetap kuat berdiri kokoh di dalam Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Yesus yang menjanjikannya setia. Ini yang pertama, agar kita kuat di dalam Tuhan. Kita mengakui, ada pengakuan iman kita. Kita berpegang kepada Tuhan. Ini yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada lain. Kita akui itu dengan pengakuan iman kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Jangan sampai ada yang lain. Kita akui, pegang ini Bapak Ibu, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini yang kedua. Mari kita saling mendorong, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya dalam pekerjaan yang baik, dalam pelayanan kita kepada Tuhan dan lain sebagainya. Kita saling mengingatkan, saling memperhatikan, saling mendorong di dalam Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan kebesaran
sekolah minggu, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang terlibat dalam pelayanan, lakukan, tingkatkan. Apa yang boleh kita perbuat hanya untuk Tuhan, kebesaran nama Tuhan. Kita saling mengingatkan, memperhatikan, saling mendorong. Hanya untuk Tuhan. Untuk pekerjaan baik, perbuatan baik, menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita jauh daripada Tuhan. Yang punya karunia, yang punya talenta, lakukan. Ya. Hanya untuk Tuhan. Ya. Diingatkan kita Bapak Ibu. Saling mengingatkan, saling memperhatikan, saling mendorong. Ayo, ayo. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga. Nah ini Bapak Ibu. Ayat yang ke-25, ini ayat tidak asing. Ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini yang ketiga, supaya kita tetap kuat, kokoh di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini supaya ajaran itu tidak bisa masuk dalam kehidupan kita yang bisa menyesatkan itu. Ini supaya kita kuat. Kita saat menasihati katanya di sini. Kita giat melakukannya. Karena apa? Menjelang kedatangan Tuhan itu yang mendekat, sudah dekat. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Firman-Nya berkata, Ia datang seperti pencuri. Artinya apa? Bagi kehidupan kita ini harus siap sedia. Kalau kita tahu Tuhan kamu datang besok Bapak Ibu, pasti saya rasa mungkin kita ini gimana caranya supaya kita bisa berubah ya. Karena kita tidak tahu. Ini Tuhan ingatkan kita. Upah itu menanti saya dan saudara. Upah besar itu sudah tersedia. Kalau kita lepas dari iman percaya kita, maka lepas pula hadiah upah itu dari kehidupan kita. Bagi sia-sia kehidupan kita yang telah menerima Tuhan itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, sia-sia. Makanya ini supaya kita kuatkan ya. Sekarang Tuhan tutup kedewasaan rohani gereja Tuhan, kedewasaan rohani jemaat Tuhan. Ini Tuhan tutup. Kalau kita sudah kokoh semua, Tuhan mau kehidupan kita ini dalam perjemaat. Tuhan tutup kedewasaan rohani kita. Gereja Tuhan tutup kedewasaan rohaninya. Bagaimana pertumbuhan iman kita? Bagaimana pertumbuhan rohani kita? Yesus sebagai kepala. Yesus sebagai kepala gereja. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan sebagai tubuh. Tuhan untuk itu. Dia pengantin pria surga. Gereja Tuhan adalah pengantin perempuan Tuhan. Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa dewasa rohani. Kalau kita sudah mengalami yang namanya kedewasaan rohani, Bapak Ibu, tidak mungkin bentuk apapun ajaran itu tidak akan
Ini janji firman Allah, pegang. Yang telah kita terima itu. Nah, bagaimana supaya kita dewasa rohani, Bapak Ibu? Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat. Ya, karena kita tahu jabatan rohani itu ada 5. Ya, ada yang jadi rasul, nabi, penginjil, pengajar, dan gembala. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan Tuhan? Berarti kita harus dalam satu pengembalaan. Disitulah iman kita akan bertumbuh. Disitulah rohani kita akan dewasa. Ya, jangan kita kesana kemari ya Bapak Ibu. Maaf, pindah sana, pindah sini, masuk sini, masuk sana. Ya, kalau demikian, kapan kita bisa bertumbuh? Kapan rohani kita bisa dewasa? Kalau seperti itu. Tapi marilah kita fokus kepada satu pengembalaan yang dapat menumbuhkan iman rohani kita, kedewasaan rohani kita. Seperti pada saat ini kita digembalakan di sini. Berarti di sini terdapat pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Di sini kita akan mendapatkan peningkatan kedewasaan rohani kita itu dalam pengembalaan yang benar. Ini yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan mau dari gereja Tuhan itu. Benar-benar dewasa rohani. Jemaat Tuhan itu dewasa rohani. Ya. Yang kita perlu mikir yang lain, Bapak Ibu. Ya, maaf kata, sedikit persoalan, tersinggung dan sebagainya, jauhkan. Akhirnya keluar. Masuk sana belum tentu. Masuk sana belum tentu. Maka dia melalui pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman juga belum tentu. Jadi mari kita yang ada di Bukit Sion ini, yang ada di Bukit Sion ini, mari kita sama-sama bersatu dalam berjemaat, dalam bergereja, agar benar-benar kehidupan rohani kita benar-benar dewasa. Ini yang Tuhan mau, gereja Tuhan itu dewasa rohani. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-12. Kita mulai baca. Nah, ini kedewasaan rohani itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini untuk kita. Tuhan mau memperlengkapi kehidupan orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang beriman yang telah menerima Kristus. Tuhan perlengkapi untuk pekerjaan Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Ini Tuhan memperlengkapi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Tujuan apa? Tidak ada lain bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, sehingga kita bukan lagi anak-anak, ya, berarti kita dewasa, ya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan hati.
Karena kita sudah diperlengkapi tadi oleh Tuhan, maka kita tidak mudah diombang-ambingkan bagai anak-anak rupa-rupa angin pengejaran yang bisa menyesatkan. Ini adalah kedewasaan rohani. Amin. Ya. Kalau masih anak-anak bisa diombang-ambingkan, tapi ini kita bukan lagi anak-anak, karena kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan tuntut kedewasaan rohani kita. Apapun bentuk pengejaran, angin pengejaran yang bisa menyesatkan saya dan saudara, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tidak akan terjadi. Ajaran-ajaran manusia yang menyesatkan, kelicikan manusia. Ya, yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Kristus adalah kepala gereja, kepala jemaat. Ini yang kita pegang. Kita adalah tubuhnya. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus yang tidak bisa terlepas, terpisah. Artinya apa? Kita tetap berada dalam satu pengembangan yang benar di dalam Tuhan. Amin. Disinilah tempat kita bertumbuh, yang mengalami kedewasaan rohani itu dalam satu pengembangan yang benar. Sehingga kita bukan lagi dikatakan sebagai anak-anak yang bisa diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kita. Ini Bapak Ibu. Mari kita berdiri teguh dalam satu pengembangan yang benar, sehingga akan terwujudlah peningkatan kedewasaan iman kita, kedewasaan rohani kita. Di sinilah kita akan bertumbuh. Yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini kedewasaan rohani, tujuan daripada kedewasaan rohani dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Disinilah kita ambil bagian di sini semua, sehingga nanti dalam pembangunan tubuh Kristus tersusun rapi untuk kepujian bagi besaran nama Tuhan. Maka upah besar itulah yang akan menanti saya dan saudara. Amin. Upah besar itu menanti saya dan saudara. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58. Ini upah itu akan kita terima. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Artinya apa? Kita akan menerima hadiah upah yang besar dari Tuhan. Karena itulah yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Ini tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Kita datang beribadah bersama ini tidak sia-sia. Kita membagi waktu kita 1,5 sampai 2 jam saja, Bapak Ibu. Tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Karena apa? Karena upah dari surga itu sudah menanti sangat besar, yaitu kehidupan yang kekal. Ini yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kehidupan yang kekal, itulah upah yang besar dari surga yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Syaratnya apa? Syaratnya
Inilah firman Allah yang bisa kita dengar pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu. Biarlah Allah Roh Kudus yang menyempurnakannya, memberikan pengertian dalam kehidupan kita lebih lagi, supaya kita benar-benar mampu mengerti akan kebenaran firman Allah, sehingga kita benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita angkat satu pujian, Indah Rencana Tuhan. Dan inilah kerinduan kita, bahwa di dalam Tuhan itu ada suatu rencana yang indah. Hallelujah.
rencana yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Oh haleluya Yesus, haleluya. Bahwa indah rencana-Mu dalam hidup kami Bapa, yang tidak bisa kami mengerti, tapi Tuhan yang punya, Tuhan yang berkehendak dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah janji firman-Mu Tuhan, inilah janji kebenaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami bersyukur pada saat pagi hari ini firman-Mu telah Kau nyatakan, isi hati-Mu telah Kau nyatakan Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, karena kami telah menerima Engkau dalam hidup kami. Maka Tuhan, apapun bentuk, jenis, ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kami, itu boleh kami tolak. Karena kami tahu hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kami yang sudah kami yakini dan kami imani dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, pada saat pagi hari ini kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan buat kehidupan kami. Kami yakin seluruh kehidupan kami yang sempat hadir pada saat pagi hari, Engkau telah memberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini yang menjadi kekuatan kami Bapa. Haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menyempurnakannya, memberikan pengertian lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk mengerti apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, seluruh kehidupan kami sidang yang persembahkan di hari ini sudah Engkau berkati dengan limpahnya oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan, biarlah firman Tuhan itu dapat tumbuh berurat akar dalam kehidupan kita. Biarlah kita semakin kuat kokoh di dalam Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Semoga dalam kasih Tuhan, dosa berpimpin kita di dalam doa. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, kami berkata kepada saudara kembali kami dalam kehadiran-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa, yaitu persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan. Kiranya Kau memberkati persembahan kami ini dari asal upaya yang bagi kami di hadapan Tuhan. Dengan doa dan ucapan syukur kami panjatkan oleh segala nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, selamat kembali, Tuhan Yesus berkati. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah dalam tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda dan remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu pada tanggal 22 September 2024 dengan play Tuhan, worship leader oleh Ibu Suryani, singers oleh Bapak Yuda Kasih, Ibu Ani Guntari SH dan Ibu Margareta Yuwana Putri. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Matius YN, petugas persembahan oleh Bapak Tiono dan Bapak Emil Suryanto, operator LCD oleh Saudara Yusa, penerima tamu oleh Bapak Lun Haian dan Ibu Titin Sumami. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu, dan setelah ibadah ini untuk para panitia Natal yang sudah ditunjuk dan sudah dibentuk harus bertahan karena kita akan mengikuti rapat Natal pada siang hari ini. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Bapa, di akhir ibadah kami kembali memanjatkan syukur kehadapan hadirat-Mu, karena oleh kasih setia Tuhan kami boleh mengikuti ibadah dari hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga telah diberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak sempat hadir di dalam ibadah ini. Bapa, Engkau bersama-sama mereka. Kau sembuhkan yang sakit, Kau kuatkan yang lemah, Engkau berkati yang kekurangan, Engkau juga berkenan membalut luka-luka hati mereka. Dan Bapa, Tuhan dorong mereka sehingga di hari-hari ibadah yang akan datang mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan, untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk kota kami yang kami kasih. Kami percaya kasih Tuhan sempurna buat kota ini. Untuk itu, biarlah semua orang-orang kudus Tuhan di kota ini merasa terbebani, merasa terpanggil untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk mendemonstrasikan kasih Allah di dalam hidup kami, sehingga orang-orang kudus Tuhan dapat membawa banyak jiwa datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian pula bangsa dan negara kami. Kami juga taruh di depan kaki Tuhan. Kami rindu Bapa, agar bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, agar bangsa kami senantiasa menerima janji-janji Tuhan. Untuk itu, biarlah orang-orang kudus Tuhan yang tersebar di seluruh persada Nusantara, kami terpanggil untuk memberitakan kabar baik, sehingga kegerakan-kegerakan yang besar terjadi di mana-mana tempat, dan bangsa ini dapat dimenangkan untuk Tuhan, termasuk pemerintah yang ada sekarang ini, dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Dan sebentar Bapa,
kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih menuntun kami semua, sehingga kami bisa pulang dan bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami juga yakin Tuhan terus menyertai kami di dalam kami beraktivitas dari hari ke hari, sehingga seluruh aktivitas kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Tuhan